parasit dan patogen yang mengontrol pikiran manusia inangnya. Otak adalah organ tubuh yang amat vital bagi manusia. Itulah sebabnya otak dilindungi oleh tulang tengkorak yang amat keras. Walaupun begitu, bukan berarti otak benar-benar aman dari ancaman. Beberapa organisme kecil diketahui dapat menginfeksi otak dan mengubah perilaku korbannya secara perlahan. Berikut ini adalah beberapa contoh organisme tersebut. Trypanosoma brucei. Penyakit tidur adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoa bernama Trypanosoma brucei. Sesuai dengan namanya, penyakit ini memang dapat menyebabkan penderitanya tertidur pulas. Tapi walaupun namanya terkesan tidak berbahaya, penyakit ini bukanlah penyakit yang dapat dipandang remeh. Karena penyakit tidur dapat mengakibatkan korban yang meninggal dunia. Trypanosoma brucei menyebar melalui perantaraan lalat CC, sejenis lalat penghisap darah yang hanya bisa ditemukan di Afrika. Kala lalat ini menghisap darah manusia, akan ada T. brucei yang tanpa sengaja masuk ke dalam aliran darah manusia. Penyakit tidur dapat dibagi ke dalam dua tahapan. Pada tahapan pertama, penderita akan merasakan gejala-gejala seperti demam, sakit otot, hingga sakit pada persendian. Sedangkan pada tahapan kedua, penderita akan bertingkah seperti orang linglung dan sering mengalami gangguan tidur. Pada siang hari, penderita dapat merasa amat mengantuk dan akhirnya jatuh tertidur. Tapi pada malam hari, penderita justru sering terbangun sendiri. Bila penyakitnya dibiarkan berkembang lebih jauh, maka penderita akan mengalami koma dan akhirnya meninggal. Alasan mengapa penyakit tidur dapat berujung pada kematian adalah karena pada tahapan kedua, T. brucei akan menyerang tulang punggung dan otak korbannya. Selain menyerang manusia, penyakit ini juga menjangkiti hewan mamalia. Hingga tahun 2015, penyakit ini dikabarkan sudah menewaskan setidaknya 3.500 orang. Toxoplasma gondii. Kucing adalah hewan yang lucu. Itulah sebabnya banyak orang yang tertarik untuk memelihara hewan ini. Walaupun begitu, bukan berarti seseorang dapat memungut kucing dari jalanan dan memeliharanya begitu saja. Karena kucing yang hidup menggelandang sangat mungkin membawa Toxoplasma gondii dalam tubuhnya. Toxoplasma gondii adalah protozoa yang hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan-hewan mamalia, khususnya kucing. Penyakit yang ditimbulkan oleh protozoa ini dikenal dengan sebutan toxoplasmosis. T. gondii dapat menyebar melalui perantaraan kotoran kucing. Salah satu efek samping yang ditimbulkan dari infeksi T. gondii adalah membuat penderitanya menjadi lebih nekat dan kehilangan rasa takutnya. Kala ada tikus yang terinfeksi oleh T. gondii, tikus tersebut tidak lagi merasa takut saat berpapasan dengan kucing. Akibatnya, tikus tersebut diterkam oleh kucing. Saat kucing memakan tikus yang didapatnya, T. gondii yang tadinya berada dalam tubuh tikus lalu berpindah ke dalam tubuh kucing dan melanjutkan siklus hidupnya di sana. Efek serupa juga ditemukan pada manusia. Menurut percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan, para penderita T. gondii cenderung kurang memperhatikan keselamatannya sendiri. Kala mereka diberikan minuman misterius oleh ilmuwan, para penderita T. gondii langsung meminum minuman tersebut tanpa mencoba mencari tahu apakah cairan yang mereka minum adalah cairan yang berbahaya atau tidak layak minum. Rabies. Rabies adalah penyakit yang amat ditakuti oleh manusia. Karena penyakit ini ditularkan melalui cara yang menyakitkan, yaitu melalui gigitan. Lalu bila seseorang sampai terjangkit rabies, orang yang bersangkutan akan menampakkan gejala seperti kejang-kejang. Rabies disebabkan oleh virus yang menyerang bagian otak dan saraf di tulang punggung. Penderita rabies akan mempunyai virus ini di air liurnya. Itulah sebabnya rabies dapat menular melalui gigitan. Kala ada hewan berpenyakit rabies yang menggigit manusia atau hewan lain, air liur beserta virusnya akan memasuki aliran darah korbannya. Karena virus ini menyerang otak, virus ini turut mengubah perilaku korbannya. Mereka yang menderita rabies cenderung bersikap lebih agresif. Itulah sebabnya penyakit ini juga dikenal dengan sebutan penyakit anjing gila. Pada manusia, penyakit ini menyebabkan korbannya sering mengalami halusinasi.
Bukan hanya itu, penderita rabies juga akan menunjukkan sifat hidrofobia alias takut air. Gejala hidrofobia diyakini sengaja dimunculkan oleh virus kepada inangnya agar virus tersebut mempunyai peluang lebih tinggi untuk menyebar. Virus rabies banyak ditemukan pada air liur inangnya. Bila seseorang meminum air, maka virusnya akan ikut terbawa oleh air. Jadi agar virus rabies tidak sampai tersapu oleh air, virus rabies pun akan memanipulasi inangnya agar lebih enggan mengkonsumsi air. Intestinal bacteria. Ya, bakteri usus yang sama yang mungkin kamu miliki sepanjang hidup kamu dan hampir tidak pernah kamu pikirkan, mampu menyebabkan beberapa perubahan yang tidak biasa dalam kondisi mental kamu. Selain itu, bakteri ini bisa memainkan peran yang cukup vital dalam masalah yang sangat manusiawi, seperti depresi dan kecemasan, tampaknya. Ilmu pengetahuan telah lama mencatat hubungan antara mikrobiota, bakteri yang hidup di usus, dan perilaku hewan, terutama pada hewan pengerat dan simpanse. Penelitian manusia baru-baru ini membagi orang ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan keberadaan bakteri yang berbeda dalam usus mereka dalam jumlah yang sangat berbeda, untuk menentukan dampak potensial bakteri usus pada suasana hati manusia. Mereka memantau subjek dengan mesin fMRI serta peralatan lain untuk merekam respons otak mereka terhadap citra. Satu kelompok mempunyai lebih banyak bakteroides, sementara kelompok lain memiliki lebih banyak prevotella, dua genera bakteri yang hidup di usus manusia dan dianggap mengubah suasana hati. Bila menunjukkan gambar materi bermuatan emosional, otak mereka yang berada dalam kelompok prevotella menyala, menunjukkan bahwa mereka merespons lebih intens. Di luar ini, kelompok prevotella menghadirkan lebih banyak kecemasan dan depresi, serta emosi negatif lainnya. Walaupun pekerjaan ini jauh dari pasti, sangat aman untuk mengasumsikan bahwa, seperti kerabat primata kita, bakteri usus juga berperan dalam pengaturan suasana hati manusia. Naegleria fowleri. Naegleria fowleri adalah nama dari sejenis amuba atau hewan bersel satu dengan perilaku makan yang amat menakutkan. Bagaimana tidak, amuba ini bisa memakan jaringan otak manusia dan menewaskan korbannya. Selain itu, amuba ini pada dasarnya dapat dijumpai di tempat apapun selama tempat tersebut mengandung air tawar. N. fowleri bisa memasuki otak manusia bila bagian hidung orang tersebut kemasukan air yang terkontaminasi oleh N. fowleri. Gejala infeksi oleh N. fowleri biasanya akan timbul dalam rentang waktu antara 1 hingga 9 hari sejak amuba ini pertama kali memasuki tubuh manusia. Gejala-gejala yang timbul diantaranya adalah sakit kepala, muntah-muntah hingga rasa sesak pada hidung. Lama-kelamaan saat makin banyak sel-sel otak yang dimakan oleh N. fowleri, orang yang bersangkutan akan mengalami sakit kepala hebat, sulit berkonsentrasi, hingga sering berhalusinasi. Bila infeksinya telah berkembang hingga demikian parah, orang yang bersangkutan bisa meninggal. Walaupun amuba ini mempunyai reputasi yang begitu menakutkan, infeksi akibat N. fowleri untungnya amat jarang terjadi. Di Amerika Serikat, kasus infeksi yang tercatat dari tahun 2009 hingga 2017 adalah sekitar 34 kasus.